otomatis kan perekonomian akan tumbuh baik. Sisi UMKM itu hidup di situ dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berjumpa kembali dengan obrolan yang sangat-sangat santai di ruangan Cyber. Untuk itu kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang cukup keren bersama Ustadz Miftahul Alim atau yang biasa disapa Gus Lim atau Guru Lim. Baik, para pemirsa yang budiman, ada beberapa yang perlu kita diskusikan di waktu siang kali hari ini, berkenaan dengan Muktamar NU yang ke-34 di Kota Lampung yang insya Allah akan diselenggarakan pada bulan Desember. Begitu banyak dinamika pada perhelatan persiapan untuk menghadapi muktamar, diantaranya ada beberapa kandidat calon ketua umum PBNU yang semakin hari untuk mendekati di acara muktamar ini. Situasi dan kondisi saat ini banyak pihak-pihak yang menurut kami di sini akan mengeruhkan suasana. Padahal di muktamar sendiri pada waktunya nanti insya Allah akan berjalan lancar dan aman sebagaimana panitia akan mempersiapkan secara baik. Amin. Untuk itu mari kita dengarkan pemaparan sekaligus untean kata-kata dari Ustadz Miftahul Alim mengenai muktamar kali ini dari pandangan beliau selaku dengan dari generasi muda Nahdlatul Ulama dari Kota Bantang terutama ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan, bisa memberikan berita-berita yang akurat, yang mana pada kesempatan ini banyak bertebaran berita-berita hoax atau bahkan suasana sengaja dibuat kacau di sini. Untuk itu silakan Ustadz Miftahul Alim bisa membahas dengan baik di sini. Assalamualaikum Ustadz Miftahul Alim. Waalaikumsalam Kang Rusdi. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar? Alhamdulillah, sebagaimana yang jenengan lihat, saya bisa hadir di sini tentunya alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik Ustadz, ini mohon pencerahannya dari Ustadz Miftahul Alim terkait dengan situasi dan kondisi terkini, membaca berita-berita di media sosial, kemudian terkait acara muktamar yang akan diselenggarakan di bulan Desember bertepatan dengan tanggal yang sudah ditentukan antara tanggal 22 sampai dengan 24, 23 sampai 25 ya. Antara akhir bulan Desember lah. Di situ tiba-tiba pemerintah juga merencanakan dan mengagendakan melakukan PPKM level 3 se-Indonesia. Nasional. Padahal kita ketahui di daerah-daerah di Indonesia ada yang sudah level-levelnya sudah turun. Nah, level 1, ada yang level 2, bahkan ada yang normal, dan alhamdulillah keberhasilan pemerintah menekan angka COVID ini cukup kita apresiasi bersama. Namun keberadaan waktu muktamar ini sehingga
ada perubahan dari panitia muktamar akan merubah atau memajukan atau memundurkan sampai Januari. Untuk itu silakan Ustadz Alim untuk menyampaikan secercah nasihat yang baik dan masukan-masukan untuk panitia muktamar. Silakan. Baik, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu mungkin ditegaskan di sini pertama kali Kang Rusdi ya, kita bukan bagian dari panitia, jadi kita hanya bisa sebagai komentator begitu. Dalam artian komentator yang berkontribusi positif begitu. Jadi insya Allah saya sendiri berhusnudzon bahwa persiapan panitia Muktamar ke-34 yang diagendakan insya Allah di Lampung itu sudah semaksimal mungkin lah ya, semaksimal mungkin untuk mempersiapkan apa-apa yang perlu dipersiapkan. Nah mungkin yang dimaksud dengan Kang Rusdi tadi kan ini terkendala dengan perhelatan hari-harinya begitu. Kalau di apa namanya di awal sudah diagendakan tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 dan ternyata ada isu juga atau mungkin sudah dapat dipastikan ini bukan isu, sesuatu yang qat'i gitu, sesuatu yang pasti tapi tetap masih dalam lingkup rencana kan, belum terlaksana. Adanya pelaksanaan PPKM nasional level 3 dan tentu ini menjadi menjadi sesuatu yang bisa merubah agenda muktamar. Betul. Pasti saling berkesinambungan dan berkaitan begitu. Walaupun secara langsung tidak, tapi secara tidak langsung pasti memberikan efek kepada perhelatan muktamar ini. Dan setelah ada wacana dari pemerintah itu, kemudian tentu ada hal-hal baru yang mungkin harus dikaji kan, dari segi pelaksanaannya, mekanismenya bagaimana dan lain sebagainya. Dan yang saya ingin sampaikan di sini, inilah kita Nahdlatul Ulama. Walaupun pemerintah mewacanakan adanya PPKM tanggal 23 sampai dengan akhir Desember, itu kan pasti ada efek samping atau ada imbasnya ke perhelatan muktamar. Tapi itulah Nahdlatul Ulama. Walaupun demikian, pemerintah tidak menjadikan keputusan dari pemerintah itu sebagai kambing hitam. Itu hebatnya Nahdlatul Ulama. Sampai saat ini Kang Rusdi, kalau kita bicara, kalau kita melihat, mendengar di media sosial, itu tidak ada satu kata pun, satu berita pun, atau satu statement pun dari tokoh-tokoh kita Nahdlatul Ulama yang menjadikan keputusan pemerintah ini sebagai kambing hitam, kemudian yang memberi efek kepada perhelatan Muktamar ke-34. Contohnya kambing hitam misalnya begini, gara-gara pemerintah ini. Nah, kemudian muktamar yang diagendakan tanggal 23 sampai dengan 25 Desember jadi kacau misalnya. Kacau karena harus mundur atau maju, begitu kan. Tapi kita tidak pernah mendengar kata-kata itu sama sekali kan, sampai saat ini. Ya walaupun ya bisa dikatakan ada bumbu-bumbu lah ya, ada bumbu-bumbu yang sempat kita dengar, sempat kita lihat di media sosial. Bagaimana kalau saya menilai ini sebuah keseruan begitu. Sebuah keseruan perhelatan menjelang muktamar. Kenapa kok harus terjadi seperti itu? Ini menggambarkan bahwa NU itu tidak kecil. Keseruan ini keseruan tingkat nasional. Tapi sekali lagi kita memiliki budaya, kita memiliki sebuah historis sejarah. Bagaimanapun dalam tanda kutip keruhnya suasana, tapi NU itu akan selalu mendinginkan. Jadi sekarang kita bolehlah menampung berita dari sana, berita begini, dari sini berita begini, boleh kita tampung. Tapi kita akan lihat bagaimana hasilnya, dan itu pasti akan memberikan sesuatu yang istimewa dan khas yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Jadi seperti itu pendapat saya tentang terkait muktamar ini, bahwa walaupun demikian penetapan PPKM level nasional pada akhir Desember akan memberikan dampak pada penyelenggaraan muktamar
yang ke-34, tapi Nahdlatul Ulama tidak pernah mengkambing hitamkan pemerintah, tidak pernah menuduh pemerintah memiliki niat yang tidak kepada Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah, luar biasa. Itu bisa kita contoh kan. Saat ini kan masih banyak sekali ormas atau organisasi disenggol sedikit sudah kriminalisasi ulama, begitu kan? Nah, sementara Nahdlatul Ulama ini gudangnya para ulama. Tidak ada istilahnya, pemerintah ini sudah memiliki rencana kriminalisasi, diskriminasi atau hal-hal yang lain yang menyudutkan Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ya, bahkan Ustadz Alim ini kabar terbaru bahwa di PBNU kemarin ada demo. Sepertinya ini apakah dari pihak-pihak provokator sudah masuk untuk mengacaukan suasana, untuk memancing situasi stabilitas nasional, seperti itu. Silakan Ustadz Alim, bisa dijabarkan ini. Ya, kalau kita hidup di negara demokrasi ya, adanya demo, kemudian adanya aksi itu adalah hal yang sangat wajar. Tapi perlu diingat, kalau misalnya yang di demo itu NU dan yang mendemo itu NU, ada etika dan adab yang harus diperhatikan. Jadi boleh kita menyuarakan sesuatu itu boleh silahkan. Tapi ketika yang di demo itu tokoh besar, apalagi tokoh yang dihormati, kalau kemarin saya melihat itu kan Rais Am ya, Ki Haji Miftahul Akhyar, di demo sama anak muda yang saya lihat itu punya semangat, tapi semangatnya nggak jelas begitu. Iya, provokatornya yang aktif, tapi anggotanya itu diem aja itu kayaknya, atau gimana itu sudah paketan kayaknya. Dia semangat tapi jiwa semangatnya itu nggak jelas begitu. Hanya modal semangat saja ini salah gitu. Semangat harus disertai dengan pengetahuan dan ilmu yang mumpuni, sehingga ketika mereka berbicara, ketika mereka menyuarakan pendapat itu didasari dengan intelijensi, bukan hanya asal mangap saja begitu. Tapi kabar terbaru katanya sudah statusnya wanted begitu. Wanted. Jadi sudah banyak yang sudah memberikan ultimatum. Ya, oke lah. Itu kita hargai, kita serahkan prosesnya ke proses-proses selanjutnya, dan semoga ini bisa menjadikan pembelajaran bagi kita ya. Walaupun kita ada sesuatu hal yang tidak kita setujui atas pandangan-pandangan kiai sepuh kita, ya kita harus mengkonfrontir dengan adab dan etika. Jangan asal mangap gitu. Kan kita sering kan misalnya tidak setuju dengan pola pikir seorang kiai begitu kan. Kita sering. Tapi kita kan tidak frontal begitu, tidak melawan dengan sesuatu yang tidak beradab. Tapi ngapunten kiai, misalnya begitu. Mohon maaf kiai, saya kurang sependapat dengan pendapat panjenengan. Misalnya dalam hal politik, ya kan? Kalau dalam hal politik kan bisa saja pendapat kiai itu salah gitu. Tapi seringkali perbedaan pendapat kita ya tentang masalah politik. Tapi kalau hukum dalam Islam atau syariah atau yang sifatnya keagamaan, ya tentu kita menyesuaikan dengan kemampuan level kita begitu. Baik, luar biasa paparan yang telah disampaikan, baik dari pandangan politik, situasi keamanan, stabilitas nasional. Bahkan ini barokahnya muktamar itu sendiri sampai di perekonomian warga setempat nantinya itu ya, Ustadz Alim, karena di situ para peserta muktamar dari seluruh cabang wilayah se-Indonesia, bahkan sedunia ya, mengumpul kan jadi satu ya. Otomatis kan perekonomian akan tumbuh baik. Betul. Sisi UMKM itu hidup di situ, di lingkungan situ. Maka itu NU untuk dunia itu sampai sekarang pasti dinanti ya. Nah, itu bukan hanya omongan yang tanpa isi, tapi memang benar-benar terjadi. Sudah banyak ya negara-negara yang seperti kemarin Afghanistan, itu kan studi banding istilahnya ya, meminta bagaimana sih bisa di Indonesia itu kan multi, segala-galanya multi, suku, etnis, bangsa, agama, itu semuanya kita tidak satu, tapi kenapa bisa hidup dalam bingkai yang rukun begitu. Nah, salah satu kuncinya yang ada di Nahdlatul Ulama, bukan satu-satu kunci ya, bukan satu-satunya kunci, tapi salah satu kuncinya ada di Nahdlatul Ulama.
peradaban untuk dunia Peradaban dan untuk di dunia. akhirat. Dan insya Allah di akhirat. Amin, ya alhamdulillah. Rabbal alamin. Itu. Baik, luar biasa pemirsa, diskusi siang hari ini singkat tapi padat dan mencerahkan dan mendinginkan juga untuk kita. Karena AC-nya baru. Memang dingin karena AC juga ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi pendingin kalbu kita ya, Ustaz Alim. Otomatis kita bersyukur kepada Allah bisa melakukan podcast sesi pertama ini menghadapi muktamar. Mudah-mudahan nanti ada acara sharing berikutnya yang lebih baik lagi. Amin, amin, amin. Lebih mencerahkan lagi, lebih mendinginkan lagi seperti es di ruangan kita ini ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.